Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berjumpa di channel saya Hartono Otomotif. Ya mas bro, ada motor Revo mau ganti oli. Ya standar ganti oli, jenis motor apapun sesuai standar. Aturan ganti oli berkaisar sekitar 4000 km memang harus diganti sesuai aturan standar dealer. Cara mengganti oli, langkah pertama kita ambil kunci sesuai ukuran baut tap oli. Mari kita simak bersama-sama mas bro cara mengganti oli dengan baik, tidak merusak baut tap oli. Nah ini mas bro, langkah pertama ini ada kunci 3 ini yang namanya kunci ring 16 17. Nah yang satu ini kunci ring pas ukuran nomor 17 ring pas. Nah ini ada kunci yang namanya kunci sok ukuran 17. Ini bisa dikatakan gagang kunci letter L ya. Kalian kemungkinan bisa saja menggunakan semua kunci yang tadi saya sebutkan ya. Ya mungkin bisa pakai pas ya, kunci pas, tapi tidak ideal untuk kita membuka kunci baut tap oli. Karena apa mas bro? Kalau kita menggunakan kunci pas, nantinya misalkan baut terlalu keras untuk dibuka, bisa mengakibatkan baut tap oli bisa selek atau lanas ya. Ini kunci akan benggang. Idealnya kalau kita pakai kunci untuk membuka baut tap oli, idealnya pakai kunci sok. Ini supaya aman pakai kunci sok karena tidak akan selek atau lanas. Cara membuka mas bro, kita harus hati-hati jangan sampai cara membuka salah baut. Ini kan ada baut 4, ini baut step sini sebelah sini. Ini 4 ya, kanan kiri. Baut tap oli ukuran kunci standarnya baut 17. Ini masih standar 17. Nah, ini langkah pertama harus kunci harus masuk full ya. Tidak boleh separuh segini, tidak boleh. Miring pun tidak boleh miring, nanti akan selek. Tapi harus masuk full. Kondisi kunci harus lurus. Langsung tekan saja mas bro, seperti ini. Nah nanti setelah sudah mau lepas, tengah mau lepas, pakai kunci apapun tidak bermasalah mas bro, karena bautnya sudah enteng untuk diputer, tidak terlalu berat. Ini enteng ini. Pakai tangan bisa. Ya ini mas bro, sebagian oli sudah keluar dari lubang baut tap oli. Karena masih ada sisa yang di mesin, kita akan menggunakan angin kompresor supaya oli yang di seluruh mesin turun semua. Seperti itu. Ya setelah kita semprot, diamkan beberapa menit. Kiranya sudah cukup mas bro. Kemungkinan sudah keluar semua. Ya mungkin ada beberapa lah masih sisa di mesin.
tapi ya tidak harus bersih. Mari kita saksikan untuk menutup baut tap oli yang di bawah. Ini Mas Bro, kalau mau pasang baut tap oli harus diperhatikan karena khawatir nanti bisa selek ya Mas Bro. Kalau saya nggak diperhatikan karena saya sudah pakai rabahan, sudah tangannya sudah terbiasa untuk memasang baut tap oli yang di bawah ini. Saya tidak melihat, tapi karena bisa masuk ya Mas Bro. Kalau baru belajar memang harus hati-hati Mas Bro. Ini memasukkan harus tahapnya diputar kanan kiri. Apa kira-kira sudah masuk beneran apa betul? Yang dikhawatirkan kalau cara masukkan baut ini miring, kalau dipaksa akibatnya fatal Mas Bro. Nah ini sudah masuk, puntir dengan tangan sudah bisa. Kemungkinan pakai kunci mesti bisa. Ya oke Mas Bro, lanjut pakai kunci. Pakai kunci 17 Mas Bro. Ya Mas Bro, kita lanjut nuang oli ke mesin. Langkah pertama kita cara membuka botol tutup oli. Ya, kita puntir. Sudah kebuka ini Mas Bro, ini masih segel ya. Ini masih segel. Nah ini yang kedua, torong. Torong juga harus bersih supaya higienis. Iya. Bukan orang tok yang higienis, tapi motor pun harus higienis karena kesehatan perlu dijaga. Innafdhofatu minal iman. Jadi kebersihan sebagian daripada iman. Kita juga yang pakai harus bersih, motor pun juga harus bersih supaya sehat lahir batin. Begitu Mas Bro. Kita saksikan cara menuang oli. Ini sudah bersih Mas Bro. Ya, bisa mesti cara kita menuang. Nah ini sudah tertuang semua ini Mas Bro, tidak ada yang sisa. Lalu tutup juga harus bersih, higienis. Kita semprot. Kita tutup Mas Bro. Kalau kita mau nutup juga harus hati-hati Mas Bro, tidak boleh miring. Karena apa? Nanti kalau miring dipaksa mesti bisa selek. Ya, ini masuk. Supaya kenceng ya. Kalau kekuatan tangan tidak bisa maksimal Mas Bro. Kekuatan tangan kenceng tidak maksimal. Tapi kita menggunakan tang ya. Tang juga sebaiknya tidak boleh tang seperti ini kan tang potong. Seharusnya tang standar ya, karena kita cari ini lagi ketriwal tang standar sehingga pakai tang potong tidak masalah. Yang penting kita harus hati-hati cara mengenceng tutup oli. Ya, langkah yang terakhir kita coba motor dihidupkan Mas Bro. Ini Mas Bro, sebaiknya kita sebelum kontak di on, karena tadi oli sudah keluar sehingga oli belum bisa mentransfer ke blok seher atau ke silinder head. Kita engkol beberapa kali supaya oli naik ke blok piston, langsung ke blok piston atau ke silinder head. Caranya begini Mas Bro. Nah, seperti ini Mas Bro cara mengongkel. Nah ini kalau sudah diongkel sehingga pompa oli bekerja bisa mentransfer ke blok seher atau ke silinder head.
Ini sudah oli sudah transfer Mas Bro. Tinggal kita kontak on, lalu kita ongkel supaya hidup. Nah, ini sudah hidup Mas Bro. Ya cukup sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komentarnya di Hartono Otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.